Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pembelajar, selamat bergabung dalam pembelajaran otomatisasi tata kelola perkantoran. Video kali ini membahas tentang mata pelajaran korespondensi. Bersama saya, Ibu Huratul Ayun. Beberapa menit ke depan, kita akan membahas tentang KD yang pertama, yaitu memahami komunikasi kantor, sehingga nantinya Anda bisa mempunyai keterampilan untuk melakukan klasifikasi komunikasi kantor. Materi korespondensi yang pertama adalah komunikasi kantor. Banyak sekali pendapat dari pakar mengenai definisi komunikasi ini. Namun, jika diperhatikan dengan sesama, dari berbagai pendapat mempunyai maksud yang hampir sama. Menurut Harjana, sebagaimana dikutip oleh Endang Lestari, secara etimologis, komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu cum, sebagai kata depan yang artinya dengan atau bersama dengan, dan kata umus, yaitu sebuah kata bilangan yang berarti satu. Dua kata tersebut membentuk kata benda communio, yang dalam bahasa Inggris disebut communion, yang mempunyai makna kebersamaan, persatuan, persekutuan, gabungan, pergaulan, atau hubungan. Karena untuk berkomunio itu memerlukan adanya usaha dan kerja, maka kata communion dibuat kata menjadi kata kerja communicare, yang berarti membagi sesuatu dengan seseorang, atau tukar-menukar, membicarakan sesuatu dengan orang, memberitahukan sesuatu kepada seseorang, bercakap-cakap, bertukar pikiran, berhubungan, atau berteman. Evert M. Rogers mendefinisikan komunikasi sebagai proses yang di dalamnya terdapat suatu gagasan yang dikirim dari sumber kepada penerima dengan tujuan untuk merubah perilakunya. Pendapat senada dikemukakan oleh Theodore Herbert yang mengatakan bahwa komunikasi merupakan proses yang di dalamnya menunjukkan arti pengetahuan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain, biasanya dengan maksud mencapai beberapa tujuan khusus. Selain itu, pemikir komunikasi yang cukup terkenal, yaitu Wilbur Schramm, memiliki pengertian yang sedikit lebih detail. Menurutnya, komunikasi merupakan tindakan melaksanakan kontak antara pengirim dan penerima. Dengan bantuan pesan, pengirim dan penerima memiliki beberapa pengalaman bersama yang memberi arti pada pesan dan simbol yang dikirim oleh pengirim dan diterima serta ditafsirkan oleh penerima. Dalam pengertian tersebut, tersirat beberapa hal yang membentuk terjadinya komunikasi atau yang disebut komponen komunikasi. Komponen komunikasi memungkinkan terjadinya kegiatan-kegiatan komunikasi. Menurut D. Leswell, menerangkan bahwa kegiatan komunikasi bisa dilihat dengan menjawab pertanyaan who says what with what channel to whom with what effect, yaitu who atau siapa yang menandakan komponen komunikator. Selanjutnya adalah says what atau mengatakan apa yang menunjukkan komponen pesan. Yang ketiga, which channel yang menunjukkan komponen saluran atau protokol. Kemudian yang keempat adalah to whom, kepada siapa yang menunjukkan komunikan. Yang kelima adalah with what effect, dengan efek apa yang menunjukkan komponen feedback. Komunikator adalah orang yang mengirimkan dan menjadi sumber informasi dalam segala situasi, baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Sedangkan pesan adalah sesuatu yang dikirimkan atau yang disampaikan. Pesan ini bisa diutarakan secara langsung atau bisa juga disampaikan secara tidak langsung dan bersifat verbal maupun nonverbal. Saluran atau protokol adalah media yang digunakan untuk mengirimkan pesan-pesan yang disampaikan oleh komunikator. Hal ini sekaligus juga dengan tata cara yang dipakai dalam penyampaian informasi. Komponen selanjutnya adalah komunikan, adalah individu atau kelompok tertentu yang merupakan sasaran pengiriman seseorang yang dalam proses komunikasi ini sebagai penerima pesan. Yang kelima, komponen feedback merupakan tanggapan atau reaksi komunikan ketika ia menerima pesan dari komunikator, sehingga dapat dikatakan efek ini sebagai akibat dari proses komunikasi. Setelah mengetahui tentang komponen-komponen komunikasi, kita akan melangkah pada proses komunikasi.
Sebelum dikirim, pesan terlebih dahulu di-encoding ke dalam simbol-simbol dan begitu sampai ke penerima akan diterjemahkan menjadi pesan yang sesungguhnya ingin disampaikan oleh pengirim. Apapun simbol yang dipergunakan, tujuan utama dari pengirim adalah menyediakan pesan dengan suatu cara yang dapat memaksimalkan kemungkinan di mana penerima dapat menginterpretasikan maksud yang diinginkan pengirim dalam suatu cara yang tepat. Pesan dari komunikator akan dikirimkan kepada penerima melalui saluran atau media tertentu. Pesan yang diterima oleh penerima melalui simbol-simbol selanjutnya akan ditransformasikan kembali atau biasa disebut dengan decoding menjadi bahasa yang dimengerti sesuai dengan pikiran penerima sehingga menjadi pesan yang diharapkan. Hasil akhir yang diharapkan dari proses komunikasi yakni supaya tindakan atau perubahan sikap penerima sesuai dengan keinginan pengirim. Akan tetapi, makna suatu pesan dipengaruhi bagaimana penerima merasakan pesan itu sesuai konteksnya. Oleh sebab itu, tindakan atau perubahan sikap selalu didasarkan atas pesan yang dirasakan. Adanya umpan balik menunjukkan bahwa proses komunikasi terjadi dua arah. Artinya, individu atau kelompok dapat berfungsi sebagai pengirim, sekaligus penerima, dan masing-masing saling berinteraksi. Interaksi ini memungkinkan pengirim dapat memantau seberapa baik pesan-pesan yang dikirimkan dapat diterima atau apakah pesan yang disampaikan telah ditafsirkan secara benar sesuai yang diinginkan. Dalam kaitan ini, sering digunakan konsep kegaduhan atau noise untuk menunjukkan bahwa ada semacam hambatan dalam proses komunikasi yang bisa saja terjadi pada pengirim, saluran, penerima, atau umpan balik. Dengan kata lain, semua komponen atau unsur-unsur atau elemen-elemen komunikasi berpotensi menghambat terjadinya komunikasi yang efektif. Selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi komunikasi dalam organisasi. Jika dilihat dari lawan komunikasi, komunikasi terdiri dari komunikasi pribadi, yaitu komunikasi yang berlangsung satu lawan satu. Yang kedua adalah komunikasi umum, yaitu komunikasi satu lawan banyak. Dalam komunikasi ini dapat berlangsung satu lawan banyak, banyak lawan satu, dan banyak lawan banyak. Selanjutnya komunikasi dilihat dari aliran informasinya. Yang pertama adalah komunikasi ke atas, yaitu komunikasi yang dilakukan dari bawahan kepada atasan dalam sebuah organisasi. Komunikasi ke atas mengalir dari hierarki wewenang yang lebih rendah ke hierarki wewenang yang lebih tinggi. Bentuk informasi yang disampaikan bisa berupa laporan, keluhan, pendapat, dan saran. Lawannya adalah komunikasi ke bawah, yaitu komunikasi yang mengalir dari pimpinan kepada bawahan. Dari tingkatan manajemen puncak ke manajemen menengah. Manajemen yang lebih rendah terus mengalir kepada para pegawai. Komunikasi ini dapat dilakukan dengan berbagai macam bentuk, antara lain petunjuk, perintah, teguran, dan pujian. Ada juga aliran komunikasi horizontal atau setingkat, yaitu komunikasi yang dilakukan antar pegawai yang mempunyai kedudukan setingkat. Komunikasi ini bisa terjadi antara bawahan dengan bawahan, antara pimpinan dengan pimpinan yang setingkat. Komunikasi horizontal biasanya bersifat pemberian informasi, keterangan-keterangan antar pemimpin satuan unit organisasi yang berhubungan dengan kebijaksanaan pimpinan. Dengan demikian, tidak ada unsur perintah. Selanjutnya adalah aliran komunikasi diagonal, yaitu komunikasi yang berlangsung antara pegawai pada tingkat kedudukan yang berbeda, pada tugas atau fungsi yang berbeda dan tidak mempunyai wewenang langsung terhadap pihak lain. Selanjutnya adalah komunikasi satu arah atau one-way communication, yaitu komunikasi yang hanya dilakukan satu arah saja tanpa adanya feedback atau umpan balik. Di sini komunikan tidak diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan atau reaksi terhadap pesan-pesan yang diterima oleh pengirim berita. Komunikasi satu arah ini umumnya bersifat persuasif dan yang dominan adalah komunikator. Contohnya adalah pemberian perintah, rapat penjelasan, dan sebagainya. Lawannya adalah komunikasi dua arah atau two-way communication,
yaitu komunikasi yang dilakukan timbal balik, baik dari komunikator maupun komunikan. Di sini komunikan diberi kesempatan untuk memberikan reaksi atau tanggapan terhadap berita yang diterima dari komunikator. Kemudian komunikasi bisa ditinjau dari sifatnya. Jika ditinjau dari sifatnya, komunikasi dapat diklasifikasikan menjadi komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal merupakan bentuk komunikasi yang menggunakan simbol-simbol verbal. Simbol-simbol verbal ini dapat diwujudkan ke dalam bentuk lisan atau ucapan langsung dari komunikator, baik melalui hubungan tatap muka secara langsung tanpa ada jarak maupun menggunakan media komunikasi. Selain secara lisan, komunikasi verbal juga dapat dilakukan melalui tulisan. Komunikasi dalam bentuk tulis dipakai untuk menyampaikan pesan yang sifatnya resmi, seperti surat, laporan hasil kerja, email, chatting, dan sebagainya. Kemudian, selanjutnya adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini adalah penyampaian pesan kepada orang lain tidak dengan kata-kata, tetapi menggunakan gerakan anggota badan, ekspresi wajah, dan penampilan. Komunikasi nonverbal merupakan bentuk komunikasi menggunakan bahasa tubuh. Komunikasi nonverbal bersifat formal dan nonformal. Scott dan Michel merumuskan fungsi-fungsi menjadi 4 fungsi penting. Yang pertama, fungsi kontrol. Komunikasi formal dapat dilakukan untuk mengontrol karyawan dengan menanyakan ulang deskripsi pekerjaannya, kepada siapa ia harus melaporkan pekerjaannya, dan hal-hal lain yang membutuhkan komunikasi dengan atasan mereka. Fungsi ini berjalan jika karyawan diwajibkan untuk menyampaikan keluhan terkait dengan pelaksanaan tugas kewajiban karyawan itu di dalam perusahaan. Yang kedua, fungsi motivasi. Fungsi ini biasanya dilakukan melalui pemberian feedback kepada bawahan mengenai apa yang telah mereka lakukan, sebaik apa mereka mengerjakannya, dan apa sebaiknya dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya pada masa depan. Fungsi ini berjalan ketika manajer meningkatkan kinerja karyawan. Selanjutnya, fungsi emosi. Pada dasarnya tujuan bekerja adalah melaksanakan interaksi sosial. Salah satu bentuk interaksi sosial adalah komunikasi yang masing-masing anggota organisasi dapat mengekspresikan emosi yang menunjukkan kekecewaan ataupun rasa puas mereka. Yang terakhir adalah fungsi informasi. Hal ini berhubungan dengan memperlancar pengambilan keputusan yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen untuk mengenali dan menilai berbagai alternatif. Faktor penunjang keberhasilan komunikasi. Secara garis besar, penunjang keberhasilan komunikasi terdiri atas faktor teknis dan faktor non-teknis. Faktor teknis antara lain penguasaan materi, kemampuan komunikator dalam berkomunikasi, kegunaan data, kebenaran data, dan ketepatan data, serta kelancaran distribusi. Sedangkan faktor non-teknis antara lain sikap komunikator atau komunikan, keadaan fisik komunikator atau komunikan, sistem sosial, dan situasi serta kondisi saat dilaksanakan komunikasi. Namun sayangnya, komunikasi tidak selamanya berjalan mulus seperti yang diharapkan. Banyak faktor yang menjadi penghambat dalam komunikasi. Menurut Mursanto, hambatan-hambatan tersebut antara lain yang pertama, rintangan teknis, yaitu kurangnya pengetahuan, kurangnya sarana dan prasarana yang diperlukan, kondisi fisik yang tidak memungkinkan terjadinya komunikasi efektif, penguasaan teknis dan metode berkomunikasi yang tidak memadai. Yang kedua, rintangan perilaku, yaitu pandangan yang sifatnya a priori, prasangka yang didasarkan pada emosi, suasana otoriter, ketidakmauan untuk berubah, dan sifat egosentris. Yang ketiga, rintangan bahasa, yaitu bahasa lisan, bahasa tertulis, bahasa gerak, dan sebagainya. Untuk menghindari rintangan bahasa, komunikator diharapkan dapat menyesuaikan dengan siapa melakukan komunikasi. Yang keempat, rintangan struktur. Rintangan yang disebabkan adanya perbedaan tugas dan tanggung jawab dalam struktur organisasi. Biasanya seorang bawahan merasa takut atau sungkan apabila berhubungan dengan atasan. Untuk menghindari rintangan struktur dapat dilakukan dengan berbagai cara. Antara lain, pimpinan harus lebih bersifat terbuka, harus ada keberanian dalam diri bawahan untuk berhubungan dengan atasan, dan hubungan antara atasan dengan bawahan jangan terlalu formal. Yang kelima, rintangan jarak atau geografis. Komunikasi akan lebih mudah berlangsung apabila antara kedua belah pihak
berada pada tempat yang tidak saling berjauhan. Untuk mengatasi rintangan ini, biasanya diatasi menggunakan media komunikasi. Yang keenam adalah rintangan latar belakang. Rintangan ini meliputi rintangan latar belakang sosial dan latar belakang pendidikan. Rintangan latar belakang dapat diatasi dengan mengetahui atau mendalami baik latar belakang sosial maupun latar belakang pendidikannya. Dengan menggunakan latar belakang sosial dan latar belakang pendidikan akan ada penyesuaian dari kedua belah pihak, sehingga komunikasi dapat berlangsung seperti yang diharapkan, yaitu komunikasi yang dapat memberikan kepuasan antara kedua belah pihak. Demikianlah pembelajaran tentang komunikasi kantor. Untuk penjelasan tentang media komunikasi lebih lengkap bisa diklik pada tautan di atas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.